Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Kebaikan yang terlupakan. Alhamdulillah, aku sudah selesai mewarnai. Wah, iya, mewarnainya tidak keluar garis. Nah, sekarang waktunya Ibu membacakan cerita untuk kalian. Asik. Ayo, kita mendengarkan cerita Ibu. Iya, Pus, ayo. Kali ini, Ibu akan membacakan cerita Kisah Si Mumu, Kebaikan yang Terlupakan. Si Mumu ikan mujair itu kan, Bu? Iya, Diva. Ibu bisa mulai kan membaca ceritanya? Kisah Si Mumu, Kebaikan yang Terlupakan. Mumu si ikan mujair kecil mempunyai sahabat. Dia adalah seekor anak ikan sepat yang bernama Tutu. Mereka duduk satu meja di kelas. Tutu pintar berhitung. Dia selalu yang paling cepat menyelesaikan soal berhitung yang diberikan Bu Guru. Dan hampir semuanya selalu benar. Tutu adalah ikan yang pendiam, tetapi suka tersenyum dan baik hati. Itu sebabnya Mumu sayang pada Tutu. Tutu pun sayang pada Mumu, karena Mumu tidak usil dan tidak gampang marah. Rumah Mumu dan Tutu memang berdekatan. Di rumah pun mereka suka bermain bersama. Mereka juga sering belajar bersama. Mumu sering mengajari Tutu membaca. Dia sudah membaca seluruh buku di lemarinya, dan dia suka menceritakan dongeng-dongeng yang dia suka kepada Tutu. Tutu yang pendiam akan dengan tekun mendengarkan dongeng Mumu. Sebaliknya, Tutu mengajari Mumu berhitung dengan cepat. Suatu hari, Ibu Guru memberikan ulangan bahasa ikan di sekolah. Suasana di kelas hening dan sepi. Semua anak ikan duduk diam sambil berdebar-debar menanti soal yang akan dibagikan Bu Guru. Kecuali Mumu, dia tampak gelisah membuka-buka tasnya. Semua buku dibolak-baliknya. Dia mencari pensilnya. Kemudian tampak oleh Mumu, pensilnya dipegang-pegang Tutu. Tutu, kembalikan pensilku. Bisik Mumu kepada Tutu. Tutu melotot, dia menggeleng. Ini pensilku. Dan Mumu menjadi marah. Dia cuma punya satu pensil. Ulangan sebentar lagi dimulai, tapi pensilnya dibawa oleh Tutu. Lalu dia mau mengerjakan pakai apa? Tutu, mana pensilku? Sekarang Mumu benar-benar berteriak. Semua murid memandang ke arah mereka. Tutu mengambil pensilku. Karena Tutu malu sekali, dia pun ingin menangis juga. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan air matanya mulai menggenang. Ini pensilku. Ini pensilku. Tutu menangis keras sekali. Air matanya bercucuran. Kemudian, Bu Guru Mai, seekor ikan gurame, datang tergopoh-gopoh mendekati mereka. Hei, ada apa ini? Pensilku diambil Tutu. Tidak, ini pensilku. Apa
Apa kalian menuliskan nama pada pensil kalian? Mumu dan Tutu menggeleng. Lain kali, pensil kalian harus diberi nama ya, supaya tidak tertukar dengan teman. Ibu tidak tahu ini pensil siapa. Pensil ini ibu simpan. Nah, sekarang ibu pinjami pensil ibu ya. Kita segera kerjakan ulangannya. Ayo salaman dulu. Kalian harus berbaikan ya. Dengan enggan, Mumu dan Tutu bersalaman. Keesokan harinya, Mumu dan Tutu masih enggan untuk saling menyapa. Dan berangkat sekolah pun, mereka tidak bersama-sama. Mumu dan Tutu tidak tersenyum seperti biasanya. Mereka cemberut. Dan pelajaran menggambar dimulai. Anak-anak harus menggambar bunga yang dipajang di meja ibu guru. Penghapus Tutu hilang. Dia mencari di tasnya, di bawah meja, tapi dia tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba, Tutu melihat Mumu memakai penghapusnya. Mumu, kembalikan penghapusku. Ingat ya, aku tidak mengambil pensilmu kemarin. Kamu jahat. Tutu menangis terseduh. Dia menelungkupkan muka ke meja. Enak saja, ini penghapusku. Apa kamu mau mengambil penghapusku juga? Kamu keterlaluan. Mumu menahan tangisnya. Mulutnya seperti huruf U terbalik. Kemudian, Ibu Guru Mai datang menghampiri mereka. Apa penghapus kalian ditulisi nama kalian? Tanya Ibu Guru Mai. Tutu dan Mumu menggeleng. Lain kali, penghapus kalian harus diberi nama ya, supaya tidak tertukar dengan teman. Penghapus ini ibu simpan. Kalian pinjam punya ibu. Nanti kalau sudah jelas punya siapa penghapus ini, ibu kembalikan pada yang punya. Ya sudah, sekarang kalian salaman lagi ya. Berbaikan lagi. Dengan enggan, Tutu dan Mumu bersalaman. Tapi kali ini, masing-masing sambil membuang muka. Setelah kejadian itu, Mumu dan Tutu saling membuang muka kalau mereka bertemu. Bibir mereka tidak lagi tersenyum, tapi selalu cemberut. Mereka tidak saling berbicara. Mumu marah pada Tutu. Dia merasa bahwa dia sangat sering berbuat baik pada Tutu, mengajari membaca, mendongeng, memberi hadiah. Bukankah penghapus Tutu hadiah dari Mumu? Tutu keterlaluan. Tutu membalas kebaikanku dengan sikap jelek. Tutu juga marah pada Mumu. Dia juga merasa kalau dia sangat sering berbuat baik pada Mumu. Mengajari berhitung, menjemput, dan menunggu Mumu untuk bersama-sama berangkat sekolah. Dan juga memberi hadiah. Bukankah pensil Mumu hadiah dari Tutu? Mumu jahat. Mumu membalas kebaikanku dengan keburukan. Bu Guru Mai memperhatikan bahwa sudah 3 hari Mumu dan Tutu tidak bertegur sapa. Mereka duduk saling membelakangi, berangkat dan pulang sekolah sendiri-sendiri, tidak bersama-sama lagi seperti dulu. Kemudian, Bu Guru Mai memanggil Tutu dan Mumu selesai pelajaran. Mumu, Tutu, biasanya kalian bersahabat. Sekarang kenapa bermusuhan? Tutu keterlaluan, Bu Guru. Mumu jahat, Bu. Bu Guru Mai memandang mereka lalu tersenyum. Bu Guru Mai mengambil 2 buah kertas dan dia menuliskan sesuatu. Lalu membagikannya pada Mumu dan Tutu. Murid-murid ibu yang pintar, tolong kalian isi pertanyaan yang ibu berikan dengan jujur ya, sebanyak-banyaknya yang kalian ingat. Mumu membaca pertanyaan Bu Guru. Hanya 2 pertanyaan dan dia harus mengisi sebanyak-banyaknya. Mumu, coba jawab pertanyaan pertamanya. Kebaikanku pada Tutu adalah... Dengan cepat Mumu menuliskan jawabannya. Mumu menulis banyak sekali, sampai 10. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Kebaikan Tutu kepadaku adalah...
Tutu keterlaluan membalas kebaikanku dengan sikap jelek. Mumu tidak ingat kebaikan Tutu satupun. Dia hanya ingat kejelekan Tutu. Jadi, dia mengosongkan soal nomor 2. Begitu juga dengan Tutu. Dia membaca pertanyaan pertama. Kebaikanku pada Mumu adalah 1. Mengajari berhitung, 2. Menjemput dan menunggu Tutu berangkat sekolah bersama, 3. Memberi hadiah pensil, 4. Memberi biskuit, 5. Menjenguk waktu Mumu sakit perut. Tutu menulis banyak sekali, sampai 10. Dan ketika membaca pertanyaan kedua, Kebaikan Mumu padaku adalah Mumu jahat membalas kebaikanku dengan keburukan. Tutu tidak ingat kebaikan Mumu satupun. Dia hanya ingat kejelekan Mumu. Jadi, dia juga mengosongkan soal nomor 2. Mumu dan Tutu hampir bersamaan menyerahkan jawaban mereka ke Ibu Guru Mai. Bu Guru Mai membaca sepintas jawaban mereka, lalu Ibu Guru tersenyum. Sekarang ibu tukar jawaban kalian. Mumu, bacalah jawaban Tutu baik-baik. Tutu, bacalah jawaban Mumu baik-baik. Mumu menerima kertas jawaban Tutu dan membacanya. Mengajari berhitung, menjemput ke sekolah. Tiba-tiba, Mumu jadi ingat kebaikan-kebaikan Tutu. Dia membenarkan apa yang ditulis Tutu. Mumu jadi terharu. Dia rindu bersahabat lagi dengan Tutu yang baik. Begitu juga dengan Tutu. Dia membaca jawaban Mumu. Mengajari membaca, mendongeng. Tiba-tiba, Tutu jadi ingat kebaikan-kebaikan Mumu. Dia membenarkan apa yang ditulis Mumu. Tutu jadi terharu. Dia rindu bersahabat lagi dengan Mumu yang baik. Mumu dan Tutu saling menoleh. Pandangan mereka beradu. Mata mereka sama-sama basah. Sekarang, mereka berdua sama-sama menangis terseduh-seduh karena menyesal telah menyakiti teman yang paling dekat dan rindu ingin bermain bersama lagi. Oh, jadi kita harus mengingat kebaikan teman kita ya, Bu? Iya, Diva. Aku tidak mau musuhan, Aku ingin berteman dengan siapa saja. Sejak itu, Mumu dan Tutu kembali baikan dan bersahabat. Bahkan, mereka lebih baik dari sebelumnya. Mereka tidak ingin lagi saling menyakiti. Apalagi, ternyata pensil Mumu ditemukan oleh ibunya di kolong tempat tidurnya. Dan penghapus Tutu ditemukan ayahnya di bawah meja belajarnya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Kisah Cici Kelinci, ternyata semua anak pintar. Assalamualaikum. Ayah pulang. Waalaikumsalam. Sepertinya itu suara ayah, Bu. Iya, Diva. Ayah Diva pulang. Ayah pulang. Ayah. Diva sayang. Ayah Diva pulang. Iya. Pupus, pintar sekali ya. Wah, ada buku cerita ya? Iya, Ayah. Tadi Ibu sedang akan membacakan cerita untuk Diva dan Pupus. Ketika tadi ibu akan mulai membacakan cerita, tiba-tiba terdengar suara ayah mengucapkan salam.
Ayah, Diva suka sekali cerita yang dibacakan oleh ibu. Pupus juga. Oh ya? Nah, kalau begitu, ayo ibu mulai saja membacakan ceritanya. Karena ayah juga ingin sekali mendengarkannya. Ayo bu, cepat. Baiklah, ibu akan membacakannya. Cerita kisah Cici Kelinci. Judulnya adalah Ternyata Semua Anak Pintar. Di hari yang cerah, Cici Kelinci dan teman-temannya sedang belajar di sekolah dasar kelinci. Mereka memperhatikan ibu guru yang sedang mengajar di depan kelas. Rosi adalah murid yang paling pintar di sekolah Cici. Dia selalu paling cepat mengerjakan soal matematika. Dia bisa menghafal sejarah dunia satwa dengan tepat, dan dia selalu bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru. Semua teman-teman dan gurunya kagum pada Rosi. Apakah Rosi menjadi sombong? Tidak sayang, Rosi tidak sombong. Rosi selalu tersenyum pada semua teman-temannya. Bahkan, pada Dori temannya yang selalu kesulitan menghafal dan membaca pelajaran-pelajaran dari ibu guru. Dori sering lupa apa yang diajarkan bu guru. Membaca pun, dia sering terbalik-balik. Abah. Abah. Rosi sayang pada Dori. Rosi sayang pada semua teman-temannya. Apakah Rosi juga mengajari teman-teman yang lainnya, Bu? Iya, Ayah. Teman-teman lain pun diajarinya kalau mereka bertanya pada Rosi. Ibu Rosi mengajarkan pada Rosi bahwa semua anak punya kelebihan. Rosi sayang, Rosi nggak boleh sombong ya. Semua anak punya kelebihan. Semua teman adalah istimewa. Iya, Bu. Rosi mau menjadi kelinci yang baik pada semua teman-teman Rosi. Itu sebabnya semua murid dan guru di sekolah kelinci sayang pada Rosi. Dan Rosi adalah kelinci teladan. Di sekolah kelinci juga ada teman Cici yang bernama Ina. Murid yang sangat pendiam dan pemalu. Ina sering dilupakan oleh teman-temannya. Ina bukanlah anak kelinci yang sangat cantik. Nilainya pun biasa-biasa saja. Nilai tertingginya untuk ulangan matematika adalah 70. Meskipun begitu, Ina bukan anak nakal. Dia selalu mengerjakan PR dan selalu mengerjakan tugas dari ibu guru. Kamu tahu, pelajaran yang sangat disukai Ina adalah keterampilan. Keterampilan? Keterampilan apa, Bu? Dia memang bisa menyulam dengan sangat bagus. Ina juga bisa merangkai bunga dengan indah. Nilai hasil karyanya selalu A. Tetapi sayangnya, pelajaran keterampilan hanya seminggu sekali. Itu pun cuma 1 jam. Jadi, teman-temannya sering tidak ingat kalau Ina jago keterampilan. Kasihan Ina. Iya ya, Pus. Kasihan sekali. Suatu hari, ada rombongan tamu istimewa yang datang ke sekolah kelinci. Bapak dan Ibu Wali Kota Satwa serta pejabat-pejabat desa Satwa datang berkunjung. Mereka melihat ke sekeliling sekolah, bercakap-cakap dengan Bapak Kepala Sekolah, dan masuk ke kelas-kelas. Oh ya, Bu. Apa Bapak dan Ibu Wali Kota masuk ke kelas Cici, Bu? Tentu saja, Diva. Ibu Wali Kota Satwa masuk ke kelas Cici. Semua murid berdiri dan membungkuk memberi hormat. Ibu Wali Kota orangnya sangat ramah dan baik, dan dia menyapa murid-murid di kelas Cici. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ibu Wali Kota sangat ramah. Dia tersenyum dan menyalami anak-anak. Ketika bersalaman dengan Ina,
Ibu wali kota satwa tertegun melihat tas yang dipakai Ina. Tasmu bagus sekali, Nak. Ibu suka sulamannya. Boleh ibu tahu di mana kamu membelinya? Aku membuatnya sendiri. Kamu membuat sendiri, sebagus ini. Iya, Bu. Aku juga membuat banyak sulaman di rumah. Ibu wali kota satwa kaget mendengar jawaban Ina. Kemudian, ibu guru berkata pada ibu wali kota, "Benar, ibu wali kota. Ina memang sangat terampil menyulam dan merangkai bunga." Kemudian, ibu wali kota mengajak Ina mengikuti festival kerajinan. Nah, maukah kamu ibu ajak ke festival kerajinan satwa di kota Rimba besok? Kamu boleh bawa sulamanmu dan ibu minta tolong rangkaikan bunga untuk hiasan di stan kita ya. Baik, Bu. Wajah Ina memerah karena malu, tetapi matanya Ina terlihat berbinar-binar. Teman-temannya merasa ikut senang dan mereka semua bertepuk tangan. Yeay, Ina hebat. Wah, Ina hebat sekali. Ina hebat. Kemudian, ibu wali kota satwa berbicara kepada semua murid-murid di depan kelas Cici. Teman kalian ini memang pintar. Ina sangat berbakat. Tapi ibu yakin kalian semua juga hebat. Semua anak pasti punya keistimewaan. Semua anak adalah anak pintar, tapi pintarnya berbeda-beda. Ada yang pintar matematika. Itu Rosi. Itu Rosi. Iya, Rosi. Ada yang pintar berlari. Itu Cici. Iya, Cici. Ada yang pintar menyulam. Itu Ina. Itu Ina. Ya, itu Ina. Iya, dan masih banyak lagi. Ibu yakin ada banyak juara di sini. Tapi kalian harus giat belajar untuk mengasah kepintaran kalian ya. Yeay. Anak-anak di kelas Cici sangat senang karena mereka senang mereka dianggap hebat oleh ibu wali kota satwa. Itu aku sudah tahu. Kata ibuku, semua anak memang pintar. Rosi benar. Kita semua adalah anak yang pintar. Wah, jadi Diva juga anak yang pintar ya? Iya, Diva sayang. Pupus juga dong. Tentu saja. Semua anak bisa menjadi juara. Juara matematika, berenang, lari, menyanyi, mengarang cerita, pokoknya apa saja. Tetapi yang paling hebat adalah anak yang soleh, yang berguna dan bisa membantu teman lainnya. Dan berbakti pada ibu dan ayah. Benar, semoga saja semua anak bisa menjadi anak hebat. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.